Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Zubair, KI 2A, IAIN Pontianak. Nomor induk mahasiswa 1200 6022. Di sini saya mengambil 3 materi dari mata kuliah dasar-dasar pemahaman perilaku, yaitu yang pertama perhatian, 2 dinamika perilaku individu, yang ketiga adalah perilaku individu menurut perspektif agama Islam. Oke, tidak usah bertele-tele, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk like, komen, dan subscribe. 1. Perhatian. Pengertian perhatian. Salah seorang tokoh yang bernama Slameto menjelaskan bahwa perhatian adalah merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungan dengan pemilihan rangsangan yang datang dari ruang lingkupnya. Lalu menurut tokoh lain, ia menjelaskan juga bahwa perhatian adalah konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan, pengertian dengan mengesampingkan yang lain. Lalu yang terakhir, tokoh lain menjelaskan arti dari pengertian adalah menjelaskan sebagai sedikit banyaknya kesadaran yang menyertai aktivitas yang sedang dilakukannya. B. Macam-macam perhatian. Sumardi Suryata juga menjelaskan lagi berbagai macam-macam perhatian, yaitu macam-macam perhatian atas dasar intensitasnya. 1. Atau A. Perhatian intensif. Perhatian intensif adalah makin banyak kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin, maka makin intensiflah perhatiannya. B. Perhatian tidak intensif, maka berkurang intensif, maka akan semakin berkurang kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin, berarti tidak intensiflah perhatiannya. Macam-macam perhatian atas dasar cara timbulnya. A. Perhatian spontan, yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya bersifat positif. Baharudin menjelaskan juga bahwa perhatian spontan disebut juga dengan perhatian asli atau perhatian langsung, ialah perhatian yang timbul dengan sendirinya karena tertarik pada sesuatu yang tidak didorong oleh kemauan. Lanjut, macam-macam perhatian atas dasar individu perlu menyesuaikan dan menggunakan segala aspek yang ada dalam dirinya. B. Pengertian perilaku. Perilaku adalah aktivitas yang dapat diobservasi, sedangkan perilaku lain adalah serentetan kegiatan atau perubahan dalam ruang hidup. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, kelompok 2 menyimpulkan bahwa perilaku adalah suatu aktivitas manusia yang merupakan manifestasi dari jiwa manusia dan dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ada pada diri manusia dan aspek-aspek di luar manusia yang belum bisa terbentuk dari proses belajar. C. Macam-macam perilaku. Perilaku motorik adalah perilaku yang dinyatakan dalam perbuatan jasmaniah, misalnya makan, berjalan, mandi, dan sebagainya. Perilaku kognitif adalah perilaku yang berhubungan dengan pemahaman, pengenalan, dan lain-lain. Perilaku konatif adalah perilaku yang berhubungan dengan motivasi untuk mencapai. D. Proses penyesuaian diri. Kapasitas individu antara satu orang dengan yang lain tidak sama. Ada keterbatasan tertentu yang dihadapi oleh individu. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan prinsip-prinsip penting mengenai hakikat penyesuaian diri, yaitu sebagai berikut. Penyesuaian diri juga ditentukan oleh faktor internal dalam hubungan dengan tuntutan lingkungan individu yang bersangkutan. Setiap individu memiliki kualitas penyesuaian diri yang berbeda. Penyesuaian diri sebagian besar ditentukan oleh kapasitas internal atau kecenderungan yang telah dicapainya. E. Konsep penyesuaian diri menurut kelompoknya. Karakteristik penyesuaian diri tidak akan selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasilnya melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan itu mungkin terdapat dalam dirinya atau mungkin di luar dirinya. Konsep penyesuaian diri dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Proses penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. F.
Penyesuaian diri secara positif diri ditandai hal-hal sebagai berikut. 1. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 2. Tidak menentu adanya mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 5. Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. 6. Penyesuaian dengan belajar. G. Motif yang mempengaruhi perilaku individu menurut teori Abraham Maslow. Aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, penghargaan, pencapaian status tanggung jawab reputasi, sosial, afeksi, relasi keluarga, rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, fisiologi, makanan, minuman, tidur, pakaian. H. Proses motivasi. 1. Adanya suatu kondisi yang terbentuk dan akan menimbulkan suatu ketegangan. 2. Pencapaian tujuan dan berkurang atau hilangnya ketegangan. 3. Berlangsungnya tingkah laku yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan. I. Jenis-jenis motivasi. 1. Fear motivation. 2. Incentive motivation. 3. Attitude motivation. J. Motif yang mendorong perilaku individu. 1. Motif dasar, bersifat intrinsik yang memiliki individu sejak lahir, diperoleh dalam proses perkembangan dan tanpa dipelajari. 2. Motif sosial, berkembang karena belajar dan pengalaman baik yang disadari atau disengaja maupun tidak, yang dilakukan tanpa rencana dan sadar. 3. Perilaku individu menurut perspektif agama Islam. Perilaku merupakan hasil dari proses akumulasi psikologis individu yang ditampilkan dalam ruang sosial. Landasan yang dijadikan prinsip utama dalam menuangkan perilaku itu bermacam-macam. Islam adalah sumber dari segala sumber dalam pendidikan akhlak, termasuk di dalamnya adalah perilaku. Dalam hal ini adalah perilaku Islam. Manusia adalah sebagai makhluk hidup yang A. Pengertian kepribadian muslim. Kepribadian muslim terdiri dari dua kata, yaitu kepribadian dan muslim. Kata kepribadian dalam bahasa Arab diistilahkan adalah al-syakiyah, yang berarti kepribadian. Menurut Ahmad D. Marimba, kepribadian itu meliputi kualitas keseluruhan dari seseorang. Kualitas itu akan tampak dalam cara-cara berbuat, berpikir, berpendapat, bersikap, menyalurkan minat, filsafat hidup, serta kepercayaan. Kepribadian muslim adalah kepribadian seseorang yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Kepribadian yang mencerminkan tingkah laku dan perbuatannya sesuai dengan tuntutan yang telah digariskan dalam Islam. Kepribadian muslim adalah kepribadian yang patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Aspek dan tenaga kepribadian muslim. Dalam perspektif Islam, pemahaman yang benar tentang makna kepribadian Islami harus mengacu kepada konsepsi Islam tentang manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari unsur-unsur yang bersifat fisik, materi, dan non-fisik, non-materi. Karenanya manusia merupakan makhluk dwi dimensi. Dimensi fisik materi manusia adalah al-jism, dan dimensi non-fisik non-materi adalah al-ruh. Adapun aspek-aspek kepribadian seseorang dapat difikasikan sebagai berikut ini. 1. Aspek kejasmanian, meliputi tingkah laku luar yang tampak dari luar, misalnya cara-cara berbuat, berbicara, dan sebagainya. 2. Aspek kejiwaan, meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat atau ketentuan dari luar. 3. Aspek keruhanian yang luhur, meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih abstrak. Adapun tenaga-tenaga kepribadian tersebut bisa dilihat dari di bawah ini. Tenaga-tenaga kejasmanian meliputi tenaga-tenaga yang bersumber dari tubuh, misalnya tenaga-tenaga yang bersumber dari kelenjar-kelenjar, peredaran darah, alat pernafasan, syaraf, dan sejenisnya. Tenaga-tenaga kejiwaan terdiri atas karsa, rasa, cipta. Tenaga-tenaga kejiwaan juga terdiri atas syahwat, godab, dan tenaga kerohanian yang luhur. Tenaga ini disebut dengan kolbu. C. Faktor yang mempengaruhi kepribadian muslim. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor pembawaan, yaitu potensi yang dibawa seseorang sejak lahir, baik dalam bentuk fisik dan non-fisik. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu segala sesuatu di luar potensi yang dibawa sejak lahir. Potensi bawaan manusia adalah potensi yang memerlukan pendidikan dan pembiasaan. Membiarkan potensi bawaan tumbuh secara alamiah tanpa bantuan pendidikan sangat memungkinkannya kehilangan arah dalam menempuh perjalanan menuju kebaikan dan kebenaran. Menurut Ali
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kepribadian seseorang, yaitu faktor ibu yang memberi struktur dan dimensi kerohanian yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Faktor ayah yang memberikan dimensi kekuatan dan harga diri. Faktor sekolah yang membantu terbentuknya sifat lahiriah. Faktor dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa faktor individu mempengaruhi faktor masyarakat. Pada umumnya, ibu dan ayah ataupun keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pembentukan kepribadian yang islami. Pembentukan kepribadian Islam Muslim dari setiap individu akan membangun suatu bentuk kepribadian ummah. Dalam suatu proses pembentukan kepribadian Muslim, manusia adalah makhluk yang berketuhanan atau disebut Homo Divinus, makhluk yang percaya adanya Tuhan, atau disebut juga Homo Religius, artinya makhluk yang beragama. Dalam pandangan Islam, sejak lahir manusia telah mempunyai jiwa agama, jiwa yang mengakui adanya Zat yang Maha Pencipta dan Maha Mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sejak di dalam ruh, manusia telah mempunyai komitmen bahwa Allah adalah Tuhannya. Kepribadian tidak dapat dibentuk hanya dalam waktu sekejap, tetapi memerlukan proses dalam waktu yang relatif panjang dan berangsur-angsur. Ada tahapan yang harus dilalui dengan memperhatikan semua aspek dan tenaga kepribadian sehingga pembentukan kepribadian bisa berhasil dan terwujud. Ada tahapan yang dilakukan dalam proses pembentukan kepribadian Muslim adalah sebagai berikut. Al-Nafs. Proses pendidikan dalam pembentukan kepribadian Muslim yang sebenarnya harus diawali dengan proses tazkiyah al-nafs, yaitu proses pensucian diri dari manusia dari segala kotoran, penyakit, dan sebagainya dengan alat langsung, yaitu alat-alat yang segaris dan searah dengan maksud pembentukan, misalnya teladan, anjuran, perintah, latihan-latihan, hadiah-hadiah kompetisi, dan sebagainya. Alat-alat tidak langsung, yaitu bersifat mencegah dan menekan hal-hal yang akan merugikan dan maksud pembentukan, misalnya koreksi dan pengawasan, larangan-larangan, hukuman, dan sebagainya. Tujuan utama dari pembiasaan ini adalah menanamkan kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu, agar cara-cara yang tepat dapat dikuasai dengan baik. Pembentukan pengertian, sikap, dan minat. Dengan pembentukan pengertian, sikap, dan minat akan diperoleh hal-hal sebagai berikut. 1. Pengertian tentang pokok-pokok pembinaan dalam amalan jiwa serta sangkut pautnya dengan amalan jasmania. Pengertian ini meliputi nilai-nilai kesusilaan tentang apa yang baik dan apa yang benar. 2. Kecintaan kepada kebaikan diri, kecintaan kepada kebaikan, dan kebencian terhadap kejahatan, sehingga akan didapatkan sesuatu yang dapat mendorong untuk mengerjakan amalan yang baik dan meninggalkan amalan yang jahat. 3. Rasa berkepentingan dalam soal-soal pelaksanaan kebaikan dan memperbesar minat kepada hal-hal yang baik. Dan selanjutnya, minat itu dapat mendorong pelaksanaan akan perbuatan yang telah dipahami. Pada tahap kedua ini, dititik beratkan pada peminat dan sikap dengan 3 jalur pembentukan, yaitu 1. Pembentukan formil, yaitu dilaksanakan dengan latihan-latihan cara berpikir yang baik, penanaman minat yang ketat, kuat, dan sikap. Pembentukan material, yaitu pembentukan yang berkenan dengan pemberian ilmu pengetahuan, misalnya ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu kesusilaan, ilmu-ilmu keagamaan, dan lain sebagainya. Pembentukan intensil, yaitu pembentukan yang berupa pengarahan dalam pendidikan Islam, serta pengarahan itu sudah jelas, yaitu ke arah terbentuknya kepribadian Muslim. Pembentukan kerohanian yang luhur. Masa yang tepat untuk membentukkan kepribadian keluhur adalah masa dewasa sampai pada masa kesempurnaan. Sesuai dalam pembentukan tahap ini, budi yang dapat bekerja dengan baik akan mengarahkan akal dan menekan tenaga-tenaga yang lebih rendah. Apabila budi seseorang bekerja dengan baik, maka hasil yang akan didapatkan adalah kepribadian yang sempurna. Ya, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihan, karena sejatinya manusia itu tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.